Halo, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma breadth-first search. Ini termasuk dalam algoritma pencarian buta atau blind search, atau juga bisa disebut sebagai uninformed search. Algoritma breadth-first search bisa digunakan jika tujuan agen terarah dan agen berpindah di sekitar area search space. Contohnya adalah seperti agen vacuum cleaner yang ada di dalam dua kotak, atau agen permainan egg puzzle, ataupun agen dalam permainan catur. Jadi ketiga contoh ini sama-sama agen yang bisa bergerak dan punya arah yang sudah ditentukan di dalam modelnya. Algoritma breadth-first search atau BFS ini membantu agen untuk bisa menemukan jalur ataupun rencana dari start state ke salah satu goal state. Tujuan dari algoritma BFS adalah mencoba mencari jalur yang paling pendek tanpa mempertimbangkan cost. Makanya algoritma ini cocok untuk jalur yang nilai costnya sama. Seperti dalam permainan egg puzzle, diberikan setiap langkah costnya adalah 1 poin. Metode BFS ini akan mengunjungi setiap node mulai dari akar. Akar ini adalah state space, kemudian turun ke level di bawahnya, kemudian akan menelusuri setiap node di level yang sama sampai habis, kemudian turun lagi ke level di bawahnya dan akan diperiksa lagi masing-masing node satu persatu. Dan ketika saat penelusuran atau pemeriksaan node tersebut bukanlah solusi, maka pencarian akan terus dilakukan pada level berikutnya sampai nanti ditemukan solusinya, atau mungkin solusi bisa juga tidak ditemukan. Sekarang, bagaimana caranya algoritma BFS melakukan penelusuran untuk bisa menemukan solusi? Misalkan ada sebuah contoh, seorang agen ingin berbelanja ke salah satu minimarket, misalkan Indo April. Nah, di dalam kota tempat agen ini berada, kota ini bisa kita sebut sebagai search space-nya ya. Nah, di kota ini ada beberapa minimarket yang bisa dikunjungi. Dan untuk bisa sampai ke salah satu minimarket tersebut, agen harus melewati jalan yang ada lampu merahnya di beberapa titik. Kalau kita anggap setiap agen berjalan dan menemukan lampu merah, berarti dia harus berhenti di titik tertentu. Tujuannya adalah bagaimana caranya agen bisa menemukan jalur dengan jumlah lampu merah yang paling sedikit. Sebelumnya sudah dibahas, sebelum kita melakukan searching berarti kita harus merumuskan masalah terlebih dulu, seperti menentukan start state, maksud saya start state, goal state-nya, kemudian action dan lain sebagainya. Nah, di sini saya hanya menekankan yang sudah ditentukan adalah start state, kemudian state-nya, dan juga goal state-nya. Start state untuk kasus ini adalah titik lokasi awal dari agen. Kemudian state ini yang nanti akan menjadi node-node. Semuanya ini nanti akan menjadi node ya. Setiap state ini adalah titik di mana lampu merah berada. Perlu kita ingat ya, state itu adalah keadaan yang dihasilkan dari action. Jadi state ini bisa terjadi karena ada kejadian tertentu. Misalkan kita buat sebuah rule,
Kalau umumnya di dalam pemrograman biasanya pakai rule if else. Kemudian itu akan menghasilkan suatu state atau keadaan. Setiap titik ini akan kita lambangkan dengan alfabet A, B, C, D, E, F. Kemudian tujuan ini ada beberapa tujuan. Tujuan ini atau goal state merupakan titik di mana salah satu minimarket berada. Jadi, kalau kita buat dalam suatu graf ya, kita bentuk dalam suatu graf, kemudian terbentuklah arah dari satu node ke node yang lain. Arah ini dibentuk dari rule biasanya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa angka. Kalau kita anggap angka ini merupakan jarak, tapi dari kasus yang diceritakan tadi, agen tidak peduli dengan nilai jarak ini ya. Dia hanya peduli dengan berapa jumlah lampu merah yang harus dilewati. Jadi kita bisa mengabaikan jarak ini. Selanjutnya, yang akan dilakukan oleh algoritma BFS ini adalah membangun tree atau pohon biner ya, yang bisa diambil melalui search space. Sekarang kita akan coba memetakan graf ini ke dalam tree. Pertama-tama kita tambahkan node S yang merupakan start state sebagai root-nya. Setelah itu kita cek apakah S ini merupakan tujuan atau goal state. Ternyata bukan. Karena bukan, maka kita akan mencari jalur yang mungkin lagi ke arah node selanjutnya. Kalau kita lihat di sini dia mengarah ke A, B, dan D. Maka sekarang kita akan membangkitkan 3 node child, yaitu A, B, dan D. Setelah itu, kita akan tandai bahwa node S ini sudah dikunjungi. Kemudian kita akan turun ke node A dan dicek apakah node A adalah solusi. Ternyata bukan ya. Berarti langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya. Kita akan mencari jalur yang mungkin dan membangkitkannya sebagai node child dari A. Kalau kita lihat di sini dia mengarah ke node B dan G1. Maka kita bangkitkan. Dan pada childnya ini ada G1 yang merupakan solusi. Tapi kita masih belum berhenti karena pengecekan apakah sebuah node solusi atau belum adalah ketika node tersebut dikunjungi. Sedangkan G1 ini belum dikunjungi. Siapa tahu waktu kita membangkitkan node-node yang lain yang dikunjungi juga mengarah ke solusi yang lain. Sedangkan yang mau kita cari adalah jalur yang paling sedikit. Sekarang kita lanjut. Kita tandai A ini sudah dikunjungi. Kemudian kita akan menuju ke node B yang ada di sebelahnya. Apakah node B ini merupakan solusi atau tujuannya? Ternyata juga bukan ya. Kita cari lagi kemana arah B ini. Dia mengarah ke C. Maka kita bangkitkan node C. Setelah itu lanjut lagi ke node B. Maksud saya setelah itu kita tandai B sebagai sudah dikunjungi. Kemudian lanjut ke node sebelahnya adalah node D. Dicek lagi apakah dia merupakan goal. Ternyata bukan. Maka kita cari kemana arahnya. Arahnya ada ke C dan E. Maka kita bangkitkan node childnya C dan E. Kita tandai sebagai sudah dikunjungi. Sekarang untuk level yang pertama, ini level 0. Level pertama sudah habis dikunjungi, maka turun ke level selanjutnya. Berarti di sini ya. Sekarang kita lihat B ini ternyata sebelumnya sudah dikunjungi. Ya, karena dia sudah mendapat tanda sudah dikunjungi, maka kita akan abaikan
node ini. Kita tidak akan mengunjunginya, kita akan lanjut ke node G1. Ketika kita mengunjungi G1, apakah G1 ini merupakan solusi? Ternyata G1 ini merupakan solusi. Jadi, maka pencarian akan berhenti di sini. Kalau kita perhatikan, untuk bisa mencapai ke solusi G1, algoritma BFS ini harus mengunjungi node S, A, B, dan D, baru dia sampai ketemu solusinya. Dan kalau kita lihat dari sini, kita telusuri ke atas, dari jalur yang sudah dikunjungi, kita bisa tahu jalur yang terbaik yang bisa diambil oleh agen adalah dari S ke A kemudian ke G. Berarti dari sini ke A kemudian ke G itu adalah jalur yang paling pendek. Kalau kita hitung di sini costnya 8 ditambah 4 ada 12, tapi karena yang menjadi tujuan bukan jaraknya, maka kita abaikan ya. Yang menjadi tujuan adalah berapa banyak lampu merah yang dilewati. Jadi kesimpulannya, dengan melalui jalur S, A, dan G, maka untuk bisa mencapai ke minimarket Indo April tadi, cukup melalui satu lampu merah saja, yaitu yang di jalur A. Bagaimana algoritma BFS ini bekerja di dalam struktur data? Algoritma BFS ini menggunakan metode first in, first out pada antrian atau queue untuk menyimpan nodenya. Ada dua operasi yang dijalankan untuk memasukkan dan mengeluarkan data, yaitu operasi NQ dan juga DQ. Data yang pertama kali masuk ke dalam antrian, maka dia akan diproses lebih dulu, dikeluarkan, dan data selanjutnya akan menjadi antrian yang selanjutnya. Pseudocode untuk algoritma BFS ini bisa kita lihat. Langkah-langkahnya adalah pertama kita akan input S sebagai start nodenya, kemudian BFS dalam kurung G, S, di mana G ini adalah graf dan S ini adalah simpul pertama yaitu start node-nya. Berarti dimulai dari sini, kemudian buat antrian Q, maka algoritma akan membuat sebuah antrian dengan nama Q, kemudian Q and Q dalam kurung S, artinya kita memasukkan S ke dalam antrian. Setelah itu tandai S sebagai visited, artinya menandai S ini telah dikunjungi. Selama antrian Q tidak kosong, maka dilakukan operasi V sama dengan Q di Q. Artinya V ini akan dikeluarkan dari Q. V ini merupakan node yang saat itu dikunjungi. Kemudian dicek kalau view ini adalah goal, maka nilai view akan dikembalikan. Jika tidak, maka akan berjalan ke urutan algoritma yang ada di bawahnya. For seluruh tetangga W dari view di dalam graf G, ini merupakan pengulangan untuk memproses semua tetangga dari V yang disebut sebagai W. Kalau W ini belum dikunjungi, maka Q akan di NQ atau dimasukkan ke dalam antrian, tapi langsung ke algoritma selanjutnya. Jadi kalau misalkan dia tidak menemukan V ini sebagai goal, maka dia akan terus menambahkan anak-anak dari tetangganya hingga nanti menjadi urutan ke belakang antrian selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu urutan algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Sekarang kita akan melihat simulasinya. Yang pertama tadi, ketika kita mulai memasukkan S sebagai input, kemudian dibangunlah antrian Q,
Maka di awal S saja yang ada di dalam antrian, kemudian dimasukkan A, B, dan C yang menjadi anaknya ke dalam antrian juga. Maka sekarang isi antriannya adalah S, A, B, D. Setelah itu S ditandai sudah dikunjungi, maka akan turun ke A, dan karena A ini ada childnya B dan G1, sedangkan B itu sudah ada masuk dalam antrian, berarti dimasukkan G1 ke belakang antrian selanjutnya. Setelah itu A ditandai sebagai dikunjungi. Karena dia sudah dikunjungi, maka dia keluar, sudah tidak ada di dalam antrian. Kemudian ke note B. Di note B ini childnya adalah D, maka masuk ke dalam antrian dan sudah ditandai. Karena sudah ditandai, berarti antrian yang selanjutnya yang menunggu adalah D. Kemudian ketika dicek, karena D ini tadi juga bukan solusi, maka dia akan memasukkan C, E ini ke dalam antrian. Karena C sudah masuk, berarti masukkan yang E saja ke dalam antrian. Setelah itu D ditandai juga sudah dikunjungi. Kemudian ketika kita mengunjungi ke G1, ternyata waktu dicek G1 ini adalah solusi. Maka algoritmanya akan berhenti dan mereturn atau mengembalikan nilai G1 sebagai solusinya. Kelebihan dari algoritma BFS ini, yang pertama, arsitektur untuk algoritma BFS ini sederhana dan juga kuat. Kemudian tingkat akurasinya tinggi jika dibandingkan dengan algoritma yang lain. Iterasi atau pengulangan berjalan mulus dan tidak ada kemungkinan algoritma bisa terjebak dalam masalah pengulangan yang tidak terbatas. Ini bisa dihindari karena tadi di dalam algoritma node yang dikunjungi itu akan ditandai sebagai visit. Kemudian algoritma BFS juga memberikan solusi yang memerlukan langkah yang paling sedikit. Sedangkan kelemahan algoritma BFS adalah yang pertama membutuhkan banyak memori, karena setiap level dari tree harus disimpan ke dalam memori untuk bisa memperluas ke level berikutnya. Dan juga BFS ini membutuhkan banyak waktu jika solusinya jauh dari node root. Ukuran kinerjanya untuk algoritma BFS ini, dari sisi completeness, dia akan menemukan solusi jika node tujuan pada kedalaman yang terbatas. Optimality, algoritma akan optimal jika cost path sama untuk setiap step. Seperti kalau pada contoh sebelumnya, setiap path bernilai 1. Atau bisa kita bilang di sini kita mengabaikan cost path-nya. Kemudian dari sisi time complexity, diperoleh dari jumlah node yang dilintasi oleh BFS, di mana T dalam kurung B atau branching factor sama dengan 1 ditambah B2 ditambah B3 dan seterusnya sama dengan O, B, D, di mana D ini adalah kedalaman dari solusi. Space complexity-nya O dalam kurung BD menyimpan setiap node di dalam memori. Yang terakhir, aplikasi yang menggunakan algoritma BFS, contohnya adalah web crawler pada search engine. Algoritma BFS ini merupakan salah satu algoritma utama yang dipakai untuk mengindeks halaman web. Algoritma akan mulai melintasi dari halaman sumber dan mengikuti semua link yang berhubungan dengan halaman tersebut. Dalam kasus ini, halaman web akan dianggap sebagai simpul atau node di dalam graf. Contoh lain adalah sistem navigasi GPS. Algoritma ini salah satu yang terbaik
yang digunakan untuk menemukan lokasi dari tetangga dengan menggunakan sistem GPS. Dan juga yang sering digunakan adalah untuk mencari jalur terpendek dan juga rentang minimum dari tree dari grab yang tidak berbobot. Algoritma BFS merupakan salah satunya yang digunakan untuk pencarian ini. Kemudian juga untuk aplikasi broadcasting, algoritma BFS ini sering digunakan untuk mengkomunikasikan paket-paket yang akan di-broadcast ke semua node di dalam jaringan dan juga jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer, algoritma BFS ini dipakai untuk menemukan node tetangganya yang ada di dalam jaringan. Sebagai contoh itu adalah BitTorrent, itu menggunakan algoritma BFS untuk komunikasi peer-to-peernya. Jadi demikian materi kita mengenai algoritma BFS, dan selanjutnya kita akan membahas algoritma Depth First Search atau DFS. Sampai jumpa pada video selanjutnya.